Haleluya, 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 haleluya. Yesus menjamah kita pada saat ini. Yesus menjamah kehidupan kita pada saat ini. Diberkatilah kehidupan kita saat ini. Pujian dan penyembahan kami sudah naikkan kepadamu ya Tuhan. Dari tempat ini ada persekutuan yang indah, di mana kami menyatukan hati kami, pikiran kami, semuanya yang menjadi milik kami dalam hidup kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, berbicaralah dalam kehidupan kami lewat kebenaran firman-Mu. Permuliakanlah namamu Tuhan lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama-sama pada saat ini. Tuhan, urapi hamba-Mu, Tuhan mengurapi kami semua. Yesus dalam urapan Roh Kudus ada di tempat ini, menjamah kami semua, memberkati kami semua, dan kami akan mendengarkan firman dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan kita yang namanya Yesus Kristus, yang selalu tinggal dan bersama-sama dalam kehidupan setiap orang yang selalu percaya kepada Tuhan. Kita semua saudara yang dikasih oleh Tuhan, tanpa terkecuali kita harus benar-benar menyadari bahwa kalau kita buat kehidupan kita masih bisa ada sampai pada saat ini, walaupun kita pikir kita ini punya kemampuan, punya harta yang dapat kita banggakan, punya kepintaran yang dapat kita pergunakan sehingga kita dapat bekerja, punya mungkin kebun sawit yang luas, kita kerja di perusahaan-perusahaan, dan semuanya itu yang membuat kita ada sampai pada saat ini. Ada hal-hal yang dapat kita banggakan dari semuanya itu. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita jangan pernah lupa bahwa semua itu terjadi hanya karena ada kekuatan dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bisa dibukakan saya kitab Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10. Efesus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Kalau saudara tidak keberatan, dapatkah kita berdiri bersama-sama untuk menghormati pembacaan firman Tuhan yang pertama kali ini? Puji Tuhan. Saya ingin kita membaca sama-sama firman Tuhan ini pada hitungan yang ketiga. Tidak usah terlalu buru-buru ya saudara. Biasanya orang kalau baca firman Tuhan sudah tidak apa yang dibilang. Ya, yang penting dengan suara yang kuat kita perkatakan firman Tuhan ini, sehingga ketika kita memperkatakan firman Tuhan ini ada mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Pada hitungan yang ketiga, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan. First again, satu kali lagi ya. 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin, haleluya. Silahkan duduk saudara sekalian. Terima kasih. Firman Tuhan yang datang kepada kita pada saat pagi hari ini menjelang siang, dia berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Opa-opa, engkai yang lebih tua di sini siapa? Bukankah waktu dulu kita masih muda, kita masih kelihatan gagah? Wah, belum nikah, ya, gantengnya minta ampun ya. Zaman-zaman dulu kan begitu, sepatu-sepatunya, wah luar biasa, bunyi-bunyi petak-petak gitu kan, dulu-dulu ya. Celana-celana itu, waduh, masih muda, masih kuat. Bandingkan dengan sekarang, saudara, ada yang sudah pakai tongkat. Opa mau pergi mana? Mau pergi warung. Opa mau pergi mana? Mau pergi bagi gereja. Dulu, opa mau pergi mana ini? Pergi warung dulu. Wih, masih kuat.
Sekarang sudah. Tapi kita memang tidak bisa menghindari diri kita dari keadaan itu. Karena bumi ini terus berjalan dengan waktunya. Amin. Bumi ini terus berjalan dengan waktunya yang membuat kita otomatis harus mengikuti pergerakan bumi ini. Ya saudara, bukan bumi ini semakin tua kemudian kita semakin muda. Oh, enggak ada cerita begitu itu. Bumi semakin tua, kita juga semakin tua. Amin. Saya senyum dulu. Kalau ada yang tidak ada giginya di depan, kita itu karena apa? Bumi berjalan dengan waktunya, kita juga baku ikut. Amin. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengatakan lewat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, supaya kita ini kuat di dalam Tuhan. Amin. Dunia ini boleh semakin lemah, karena memang akan tiba kesudahannya. Tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kata Paulus, hendaklah dia kuat di dalam Tuhan. Amin. Kalau kita dipercayakan sesuatu, kalau kita diberikan sesuatu oleh Tuhan, sebuah kepercayaan, dan kepercayaan itu membuat kita bisa dihormati oleh orang lain, bisa kita pergunakan itu untuk pekerjaan-pekerjaan yang dapat menghasilkan uang bagi kita. Kita harus tahu saudara, itu semua hanya karena ada kekuatan Tuhan, di mana kekuatan Tuhan itu memberkati kehidupan setiap orang yang selalu hidupnya ada kekuatan Allah di dalamnya. Amin. Kita beberapa hari ini sementara memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Saya seringkali, bukan hanya seringkali, banyak kali mengatakan, tapi bukan juga mau pandang enteng saudara. Siapa sih Paulus? Atau siapa sih murid-murid Yesus? Petrus, Yakobus, Yohanes. Siapa sih mereka? Apakah mereka tidak sama dengan kita? Apakah mereka tidak sama seperti kita yang saat ini? Cuma bedanya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mereka hidup, mereka lihat dengan mata jasmani mereka sendiri, rupanya Yesus itu seperti apa? Yang digambarkan sekarang, ya ada rambutnya gondrong kan? Gondrong, kemudian ikal-ikal. Bahkan beberapa anak-anak muda biasanya bikin panjang rambutnya. Kemudian kenapa rambut gondrong begitu? Saya mau ikut Tuhan Yesus. Wih. Siapa Petrus dan kawan-kawannya? Mereka sama seperti kita. Mereka bisa melihat rupa Yesus itu seperti apa. Mereka bisa melihat secara langsung ketika Yesus berkata kepada orang buta, melihat, maka melihatlah orang buta itu. Orang pincang menjadi normal jalannya. Orang lumpuh dia berkata, bangkitlah dan berjalanlah. Maka orang lumpuh itu berjalan. Kong torangdang. Bagaimana? Mau tanya, mana itu Tuhan Yesus? Mana itu Tuhan Yesus? Bagaimana DP model? Tapi ada perbedaan saudara. Petrus dan kawan-kawannya boleh melihat Yesus melakukan mujizatnya setiap hari. Tapi kita saat ini, walaupun tidak melihat Yesus, walaupun tidak melihat secara mata jasmani kita Yesus itu seperti apa, tetapi ada mujizat Tuhan terjadi setiap waktu, setiap saat dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Artinya apa?
Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan setiap orang yang percaya kepada kita. Ada itu lagu dulu yang bilang begini, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Ada yang tahu ini lagu? Masih ada yang tahu? Tuhan tidak pernah tinggalkan. Wadah. Itu makanya saya kalau menyanyikan lagu-lagu yang tempo-tempo dulu itu, waduh, macam nyanyian-nyanyian yang kita nyanyikan tadi, berasa sekali itu saudara. Karena kenapa? Lagu-lagu itu diciptakan berdasarkan pengalaman kehidupan. Berdasarkan kehidupan pengalamannya bersama dengan Tuhan. Rasakan kuasa Allah turunlah. Saudara, dulu orang menyanyi pakai itu buku kecil itu saudara, buku lagu-lagu itu. Nyanyi di depan. Mempersembahkan pujian. Ketika mereka mempersembahkan pujian, maka ada urapan Roh Kudus terjadi di tempat itu. Saya yakin dan percaya itu bukan hanya terjadi di masa-masa yang lampau, tetapi itu bisa terjadi dalam kehidupan kita juga yang saat ini, yang selalu berkata dalam kehidupannya ada kekuatan Tuhan yang selalu terjadi dan membuat dia boleh menerima mujizat Tuhan dalam kehidupannya sampai pada saat ini. Tuhan, di manakah Engkau? Ya, kalau kita berkata, ketika kita sudah mengalami masalah yang berat, bukankah Engkau berjanji akan menyertai kehidupanku, mengeluarkanku dari masalah? Di mana Engkau Tuhan? Tuhan belum jawab. Tuhan bilang nanti ya, cuma kan Tuhan tidak akan pernah jawab secara langsung. Toh, Tuhan di manakah Engkau? Ini aku. Nah mungkin saudara, kalau dia semua jawab begitu sudah selesai kiamat dunia. Tetapi perkataan firman Tuhan yang sudah banyak kali, yang selalu kita dengarkan dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita, di mana firman Tuhan juga mengatakan jangan kasih tinggal itu pertemuan-pertemuan ibadah. Jangan pernah kasih tinggal. Saya banyak mengajarkan tentang perkataan-perkataan mujizat firman kepada jemaat yang ada di Philadelphia, Bujung Pondoli. Saya berkata, perkatakanlah firman, perkatakanlah kebenaran, maka mujizat itu akan terjadi. Saya bilang begini, coba tes. Kalau lihat mendung-mendung, jemur kamu punya padi, kamu punya coklat hari Minggu. Kamu kasih tinggal pergi ke gereja. Fokuskan kamu punya hati, kehidupan untuk datang menyembah kepada Tuhan. Dan buktikan kalau mujizat Tuhan itu akan terjadi atau tidak. Maksudnya saudara, mendung toh suruh jemur. Hujan turun kan pasti kalau di firman Tuhan katakan, di mana apa itu hartamu berada, di situ hatimu berada. Biasakan begitu. Sementara orang luaskan kuasa Allah turun, ada sementara jemur-jemur di sana, turun hujan, aduh Tuhan sehujan. Saya suruh tes, coba bikin. Dan ternyata ada suatu ketika memang mendung, mau hujan, rupanya dia mau mempraktekkan mujizat Tuhan. Sudah turun rintik-rintik, hujan itu berhenti tiba-tiba. Amin. Itu karena apa? Kalau kita meyakini bahwa kekuatan firman Tuhan itu benar-benar terjadi, maka itu akan terjadi. Haleluya. Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah. Dia lihat orang lumpuh di pintu gerbang. Orang lumpuh kasih tangan begini, artinya dia minta sesuatu.
Petrus bilang, karena kira kita orang kaya, begitu kira-kira ya. Cuma biasanya kan diperhalus begitu ya. Kan dia bilang begini, emas dan perak tidak ada padaku. Kalau mungkin kita kalimatkan sehari-hari, nah kira kita orang kaya. Nggak juga seperti itu, cuman dari saya saudara. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang ada padaku, itu yang akan kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah. Bangkit dan berjalanlah. Waktu itu Yesus sudah naik ke surga. Mereka melihat Yesus pernah mengatakan kepada orang lumpuh, bangkit, berjalanlah. Angkat tilammu, bangkit, berjalanlah. Itu orang berjalan. Sekarang Petrus yang berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku itu akan kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah. Dan tiba-tiba orang lumpuh itu berjalan. Itu karena apa? Ada kekuatan kuasa Tuhan Yesus yang tinggal dalam kehidupan mereka. Siapa Petrus? Siapa murid-murid Tuhan Yesus yang lain? Mereka sama manusia seperti kita, tetapi kita juga bisa menyatakan mujizat Tuhan seperti itu. Karena apa? Harus ada kekuatan Tuhan yang selalu tinggal dalam kehidupan kita. Ada amin? Ini bukan saya yang bilang ya saudara, ini Alkitab yang bilang. Tetapi kenapa kita tidak bisa melihat mujizat? Apa sebabnya? Kalau kita buka dalam kitab Yesaya 59, ayatnya yang kedua. Yesaya 59 ayat yang kedua, firman Tuhan bilang begini, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala, apa di situ tertulis? Kejahatanmu. Yang jadi pemisah kita, jadi kalau bicara tentang pemisah sebenarnya kan tidak terpisah itu kan? Betul? Tidak terpisah. Awalnya satu. Tapi karena kita jahat, Tuhan itu yang selalu kita angkat jempol begini. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Tapi cuma sampai batas di jempol saja. Itu ya kira-kira ya. Tuhan Yesus baik, cuma di jempol. Tapi dalam kehidupan kita belum tentu baik. Hidupnya Tuhan Yesus yang selalu mengajarkan kita supaya hidup dalam kasih. Ketika kita hidup dalam kejahatan, maka tak pisahlah torang dari Tuhan, dari Allah. Firman Tuhan katakan 59 Yesaya, ini ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu, antara aku, kamu ini saya tidak mau bilang, semua orang, antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Jadi kenapa kita tidak bisa melihat mujizat? Karena orang jahat, saudara. Barani bilang di samping kiri dan kanan, ngana jahat. Biasa kan banyak yang bilang kiri kananmu Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Terus sekarang berani jahat ngana. Berani tidak berani, karena kenapa? Orang tahu jahat itu tidak baik. Kita bilang, jahat kan aku langsung dia pakat orang, wah urusan lagi kan. Jadi jahat itu tidak baik saudara. Yang jadi pemisah antara kita dengan Tuhan, yang membuat kita tidak bisa melihat mujizat karena kita hidup di dalam kejahatan. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Amin. Beruntung sekali Adam waktu masih hidup di Taman Eden. Tuhan datang, Adam, di manakah engkau? Adam, ada nama Adam sini? Ada deh. Adam, di manakah engkau? Aku di sini Tuhan.
Tuhan, itu perempuan yang kasih di sampingnya kita, dia suruh makan, kita itu buang. Wah, dia salahkan lagi DP istri. Ada suami-suami begitu. Tapi istri yang bikin salah Tuhan, sampai kita jadi begini. Kayak apa ngana iko? Begitu tuh. Hawa, apa ngana bikin? Tuhan, itu ular Tuhan goda sama kita Tuhan, sampai kita ambil itu buah kita makan. Tapi kalau kita melihat kasih Tuhan, sejahat-jahatnya kita, seburuk-buruknya kehidupan kita, Dia ingin supaya kita hidup kembali di dalamnya. Dia ingin supaya kita berada di dalam kasih anugerahnya kembali. Itulah sebabnya Dia harus lahir sebagai manusia. Dia memberitakan firman. Dia harus mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Tapi pada hari ketiga Dia bangkit. Kemudian seterusnya Dia melakukan karyanya yang ajaib. Dia naik ke surga. Dan Dia berkata, aku pergi ke situ. Aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Jadi Tuhan membuat kehidupan kita dalam sebuah rancangan, dalam sebuah peristiwa agar kita bisa melihat kembali bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan itu dapat terjadi dalam kehidupan kita. Walaupun kita tidak bisa lagi melihat Dia yang saat ini sudah berada di sorga. Tetapi karena kekuatan Roh Kudus-Nya kita bisa merasakan mujizat-mujizat Tuhan sampai pada saat ini. Amin. Orang mau khawatir apa saudara? Apa yang orang mau takut akang? Ini dunia Tuhan yang punya. Apa yang Tuhan kasih, Tuhan yang punya semua itu. Sebab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 24 sampai pada ayatnya yang ke-25. Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-24 sampai pada ayat yang ke-25. Firman Tuhan bilang begini. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Amin. Kalimat terakhir apa yang dikatakan? Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Siapa semua orang itu? Kalau kita bicara semua orang, tentu orang yang jahat juga, yang tidak baik hidupnya, tentu bisa dapat seperti itu. Enggak, saudara. Ini konsepnya adalah semua orang yang selalu tinggal di dalam kekuatan kuasa Allah. Amin. Yang selalu tinggal di dalam kekuatan kuasa Tuhan, di mana dia selalu menghargai Tuhan di dalam kehidupannya. Kalau kita mundur saudara dalam kitab Efesus 5 ayatnya yang ke-17. Efesus 5 ayat 17. Firman Tuhan bilang begini, sebab itu janganlah kamu bodoh. Coba bilang sama orang kiri kanan, muka belakang. Bodoh ngana ini. Aduh. Langsung dijawab kemari. Kepa, ngana so pintar kah? Tapi maksud kata bodoh dalam firman Tuhan ini supaya membuat kita menjadi bijak. Jadi bijak. Amin. Pandai bijak.
Saya lebih suka pakai kata bijak. Jadi bijak. Kenapa? Karena kalau kita jadi bijak, kita bisa mempertimbangkan segala sesuatu. Dari hati, masuk ke pikiran, dan perbuatan kita. Kalau hal ini kita terapkan ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka kita semua pasti menjadi orang-orang yang bijak, yang tahu melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita tahu melakukan kebenaran firman Tuhan, maka kekuatan kuasa Allah pasti tinggal di dalam kehidupan kita semua. Amin. Biasanya orang suka dengar firman Tuhan, hanya firman Tuhan yang enak-enak saja. Tapi kalau ada firman Tuhan yang supaya menegur kita untuk menjadi hidup bijak kembali, itu orang, ini pendeta ini, firman Tuhan selalu begini begitu, bawa ke firman Tuhan yang bagus-bagus sedikit, itu sudah. Saya templak-templak dosa, jangan merokok, jangan minum, jangan. Kebetulan yang ditegur ini kan seopa-opa tuh, jadi bicara-bicara begitu. Jangan pergi keluar malam, masuk angin, gitu kan. Beritakanlah firman yang bagus-bagus sedikit. Anda saudara, kalau Tuhan mengasihi kehidupan kita saudara, Dia tidak pernah akan membiarkan kita jatuh. Tidak mau pernah akan terjadi itu saudara. Ada firman Tuhan dalam kitab Mazmur itu ya kalau tidak salah. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Betul toh? Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Sebab tangannya akan menopang. Amin. Coba perhatikan kalimat ini saudara. Bisa dicarikan ayat itu? Saya tidak hafal semua ini saudara. Yang bilang Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berlindung kepadanya. Pada saat ia jatuh tak sampai tergeletak sebab bagaimana itu? Sebab ia menopang tangannya. Perhatikan kalimat ini. Sebab ia menopang tangannya tak sampai ia jatuh. Orang jatuh saudara sudah pernah lihat toh? Yang ada dia jatuh dia bawa ukur-ukur pakai gerakan lambat. Iya, jatuh enggak. Apalagi kalau jatuh di motor langsung brrr ke sana. Walaupun sakit sudah dia langsung bangun itu. Tidak apa-apa, tidak. Padahal so sakit. Begitu biasa kalau jatuh. Firman Tuhan katakan apabila ia jatuh tak sampai tergeletak sebab tangannya menopang. Jatuh tak sampai tergeletak. Kenapa? Ditopang oleh Tuhan. Jadi kira-kira posisi Tuhan ada di mana saudara? Tuhan topang begini. Bisa jadi. Tangan Tuhan ambil supaya tidak jatuh? Tidak. Tangan Tuhan menopang supaya tidak jatuh. Saya seringkali berpikir, tidak mungkin Tuhan. Kalau kita mau jatuh, Tuhan ada di bawahnya kita. Tuhan tahan kehidupan kita supaya jangan sampai tergeletak. Artinya apa? Pengorbanan Tuhan itu memang kalau dia mau lakukan, itu benar-benar tulus dia berbuat. Terus kenapa kita tidak pernah tulus di hadapan Tuhan? Terus kenapa kita mau ukur-ukur, saya nanti datang ke gereja pada hari Minggu kedua. Saya nanti datang ke gereja pada minggu pertama, di situ ada perjamuan suci. Minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat bikin dosa dulu. Nanti minggu pertama baru datang ada perjamuan suci. Bukan seperti itu hidup dalam kekuatan Tuhan. Tetapi setiap waktu, setiap saat kita tetap ada di dalam percaya dan iman kita kepada Tuhan. Amin. Ada haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Saya cari jam saudara. Jam berapa ya? Jangan sampai kelamaan. Saya teringat juga saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
sebuah kisah raja yang dia baru berumur 8 tahun, masih anak-anak, tapi dia sudah jadi raja. Ada yang umur 8 tahun, anak-anak di sini? Angkat tangan. 8 tahun, kong dia berdiri di muka sini, kong dia pimpin kita. Bisa orang bilang pada ente, anak-anak, masih kaciling anak sebab perintah-perintah Oh, tapi 8 tahun dia sudah jadi raja. Kenapa? Alasannya apa? Karena tertulis di situ, saudara, yang dalam kitab 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-22 kalau tidak salah, Yosia namanya. Kenapa sampai dia bisa menjadi raja pada umur yang ke-8 tahun? Dikatakan di situ karena ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Amin. Jadi kalau kita benar, kita hidup dalam kekuatan kuasa Allah, maka kita akan selalu, kata lainnya, diberkati dalam segala hal. Ini kata berkat ini, saudara, bukan bicara begini pada saat orang sehat-sehat, orang tidak akan pernah mendapat sakit. Enggak. Cerita yang diberkati ini pada saat orang sakit, Tuhan pasti akan sembuhkan. Pada saat kita mengalami masalah, Tuhan lepaskan kita dari masalah itu. Pada saat kita mengalami kekurangan, apalagi sakit hati dan lain sebagainya, karena kita selalu ada di dalam Tuhan, maka Tuhan berkati kita dengan semua hal yang membuat kita bisa bersuka cita kembali. Amin. Jadi kalau kita orang sakit dalam masalah, jangan langsung salahkan Tuhan. Kira-kira begitu. Tuhan, sabar. Tangan Tuhan tidak akan pernah terlambat untuk menolong kehidupan setiap orang yang ada di dalam kekuatan kuasa Tuhan di dalam kehidupannya setiap waktu. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tutup mata saudara.